Ada yang baru masuk atau baru mau berinvestasi atau trading saham, kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan atau mungkin di dikumpulkan gitu ya, sifat-sifatnya nih untuk para trader atau investor itu sebelum memilih atau masuk ke saham-saham roller coaster ini, Mas Adrianus? Ya, oke. Yang pertama paling penting itu kalau menurut saya adalah trading plan ya. Kita Mhm. harus mengenali diri sendiri, kita harus tahu, kita mau jadi investor atau trader yang seperti apa, Mhm. toleransi risikonya seperti apa, periodenya seperti apa, maksudnya time frame-nya seperti apa, kemudian juga, seberapa besar kita mau bagi-bagi resiko, dalam artian apakah kita mau full investasi ke satu saham atau kita mau pakai portfolio model yang di mana kita, spread our money into a different basket gitu ya. Jadi, Mhm. pahami dulu, harus kenali diri sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu, kedua yang lebih penting lagi adalah edukasi. Buat saya yang namanya investasi saham, kita harus tahu kita investasi di mana dan apa gitu ya. Jadi jangan cuman karena FOMO atau jangan cuman karena, "Oh, harganya naik terus, semua orang bilang bagus, semua semua teman-teman rekomen gitu dan mereka cuan terus kita ikut masuk." Tapi kita nggak tahu sebenarnya minimal story-nya apa dari saham itu, gitu. Nah, ketika, edukasinya sudah berjalan, kita sudah cukup tahu, dan yang lebih penting adalah kita kembalikan selalu ingat ke trading plan kita kalau misalnya ada volatilitas di pasar gitu ya. Jangan jangan karena kemudian nyangkut terus kita kita ganti trading plan-nya, "Oh ya, saya jadi long term investor deh," gitu. Padahal tadinya di awal komitnya adalah karena sahamnya ini volatilitasnya gede, kita mau short term trading, gitu sih. Jadi Oke. harus sesuai trading plan-nya di awal. Ya, jadi ini checklist-checklist yang harus dipenuhi dulu Ya, gitu ya, yang harus dipertanyakan ke diri sendiri masing-masing kalau mau mulai berinvestasi di saham, apalagi masuk ke saham-saham yang roller coaster tadi ya. Nah, kalau bicara saham roller coaster ini ada ciri-ciri tersendiri nggak? Apakah hanya dari harganya aja atau gimana? iya, memang biasanya, satu, volatilitasnya tinggi ya. Mhm. Kedua, saham-saham ini mungkin belum masuk ke dalam beberapa, indeks acuan yang selama ini digunakan karena memang sudah, proven dari sisi likuiditas, misalnya Oke. Kompas 100 atau mungkin yang lebih kecil lagi LQ45, Mhm. gitu ya. Mhm. Yang ketiga, eee, saham-saham ini kadang naik turunnya tidak diikuti sama, story. Misalnya, Oke. eee nggak ada berita atau underlying news yang mendasari pergerakan dari saham-saham ini. Jadi benar nggak sih di masa pandemi ini biasanya pergerakan harga sahamnya tidak mencerminkan fundamentalnya seperti saham roller coaster ini gitu ya yang tadi Mas Adrianus juga sempat singgung kalau biasanya memang pergerakannya nggak sesuai dengan news yang ada atau fundamentalnya juga. Gimana tuh Mas Adrianus? Iya, memang, ini lebih karena pilihan saham ya. Mhm. Jadi untuk beberapa saham yang blue chip, yang memang lebih stabil gitu ya, yang memang likuiditasnya, baik gitu, itu biasanya tetap akan mencerminkan, fundamental yang ada. Tapi memang, pandemi ini kan, sesuatu yang unprecedented ya, jadi kita nggak bisa, perkirakan sebelumnya, ternyata dampaknya seberat ini sampai sekarang gitu ya. Jadi banyak juga, fundamental-fundamentalnya jadi bergeser, yang tadinya saham-saham dengan fundamental stabil, dengan growth yang stabil, pertumbuhan yang stabil gitu, tiba-tiba terkena imbas, pandemi tahun lalu. Kemudian harga sahamnya turun drastis. Mhm. Tapi kemudian setelah recovery di tahun ini, terutama setelah adanya vaksin dan vaksin mulai berjalan, recovery-nya jadi kelihatan kencang sekali dibandingkan tahun lalu yang mereka low base ya, yang dibandingkan tahun lalu mereka turun signifikan gitu. Nah, ini yang membuat, fundamentalnya sebenarnya belum kelihatan tapi harga sahamnya udah naik duluan gitu. Biasanya memang Iya. seperti itu sih kalau di market.
Apalagi misalnya kita ambil contoh ya, saham consumer gitu, Unilever Indonesia yang biasanya ini sering digaung-gaungkan, kalau mau nabung saham mending di Unilever aja gitu kan, atau big caps lainnya yang udah pasti sesuai dengan fundamentalnya bagus, tapi ternyata kalau dilihat harga sahamnya berbanding terbalik nih Mas. Mungkin tadi minta strateginya juga nih, kayak gimana sih kalau misalnya ada saham-saham yang ternyata fundamentalnya sebenarnya oke, tapi harga sahamnya berbanding terbalik gitu, misalnya Unilever Indonesia tadi. Apakah kita harus beralih mendingan ke saham yang harganya roller coaster aja nih, karena kan toh sama aja nggak sesuai gitu antara fundamental dengan harga sahamnya. Gimana Mas Adrianus? Iya, ini juga sedikit banyak ada imbas dari kenaikan kontribusi investor retail ya di market kita Mhm, ya. Kita tahu bahwa teman-teman investor retail atau kita di Sukor menyebutnya cuan troopers mhm, itu punya horizon investasi agak lebih singkat dibandingkan teman-teman dari buy side dari institutional investors gitu yang uh, holding periodnya mungkin lebih panjang gitu. Nah, ini yang membuat volatilitasnya menjadi cukup tinggi gitu. Eh, Kadang saham-saham yang fundamentalnya baik, tapi kalau misalnya nggak terlalu seru, akhirnya bergerak turun gitu. mhm. Dan ini yang membuat volatilitas kadang suka naik, kadang suka turun karena holding period dari investornya itu pun jadi ini ya, jadi lebih lebih singkat gitu. Kalau kita Mhm. perhatikan saham-saham yang volatilitasnya menjadi sangat tinggi akhir-akhir ini juga kelihatan bahwa partisipasi dari jumlah pemegang saham retailnya itu naik. Biasanya Mhm. seperti itu. Strateginya gimana nih Mas? Atau mungkin gimana sih cara nyusun trading plan-nya gitu ya buat yang mau masuk ke saham-saham roller coaster ini? Iya, pertama eh, kita harus bagi dua trading plan Mhm, kita ya. Pertama oke. untuk saham-saham yang memang menurut kita blue chip, stabil gitu ya, itu mungkin agak panjang horizonnya. Trading atau saham-saham roller coaster kayak gini. Nah, Mhm, untuk trading horizon yang saham-saham roller coaster ini kita juga harus lebih rajin lah memonitor dan memantau pergerakannya gitu. Dan mhm, kita sebelum akhirnya memutuskan untuk invest atau membeli saham ini, kita juga harus sudah patok. Kita punya target cut loss berapa, dan kita oke. punya target return berapa gitu. Dan Mhm, sebaiknya kita tetap disiplin dengan hal ini gitu, mhm. supaya kita nggak terkecoh lah ibaratnya gitu, nggak Iya. jangkut ataupun nggak loss gitu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.